Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulia Anissa Sabila dengan NIM S1E2818086 akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Media Kantong Bilangan terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Penjumlahan pada Siswa Kelas 1 SDN 1 Cakranegara tahun pelajaran 2021-2022. Bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Hasil belajar matematika siswa yang kurang baik disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya penggunaan media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, media pembelajaran memiliki peran yang penting dalam kegiatan proses belajar mengajar, karena media menjadi perantara ataupun pengantar bagi guru untuk menyampaikan materi itu sendiri. Mengapa media pembelajaran dikatakan penting dalam proses belajar mengajar? Karena dengan penggunaan media pembelajaran, guru dapat menciptakan proses belajar mengajar yang tidak membosankan, dan juga digunakannya media pembelajaran tersebut agar dapat menjembatani antara konsep-konsep matematika yang abstrak menjadi lebih konkret sehingga siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Untuk itu, maka penggunaan media dalam proses pembelajaran sangat diperlukan demi terciptanya tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran matematika itu sendiri yaitu pembelajaran media kantong bilangan. Media kantong bilangan merupakan suatu alat sederhana yang ditunjukkan untuk mempermudah siswa dalam memahami operasi hitung dalam matematika. Guru dapat menggunakan media pembelajaran kantong bilangan untuk menjelaskan materi penjumlahan pada matematika. Apabila guru dapat menggunakan media pembelajaran tersebut dengan tepat, maka siswa akan memahami materi yang disampaikan. Siswa yang menerima materi dengan jelas tentu akan mendapatkan hasil belajar yang baik dan memuaskan. Fakta di lapangan mengenai media pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dapat dilihat dari beberapa penelitian yang mengambil kesimpulan bahwa dengan penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah adakah pengaruh media kantong bilangan terhadap hasil belajar materi penjumlahan pada siswa kelas 1 SDN 1 Cakranegara. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini adalah bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan media kantong bilangan terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi penjumlahan siswa kelas 1 SDN 1 Cakranegara. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan wawasan dan dijadikan sebagai referensi bagi yang sedang mempelajari ilmu pendidikan dan sebagai penelitian yang relevan dalam penelitian berikutnya. Selanjutnya ada manfaat praktis, ada 3 bagian. Yang pertama bagi sekolah, yang kedua bagi guru, dan yang ketiga ada bagi siswa. Bagi sekolah dapat menjadi kontribusi positif untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya kualitas pembelajaran. Bagi guru diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman mengenai media pembelajaran kantong bilangan sehingga hasil belajar siswa lebih baik. Yang terakhir ada bagi siswa dapat memberikan pengalaman belajar yang baru dan suasana belajar baru dengan menggunakan media pembelajaran kantong bilangan. Selanjutnya kita beralih ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada teori yang relevan. Pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Endah Dwi Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Penggunaan Media Kantong Bilangan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam materi pengurangan pada siswa kelas 1A SDN 1 Tlogomas 2 Kartamalang. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran kantong bilangan mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam materi pengurangan. Nah, perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti kali ini adalah pada bagian materi, peneliti sebelumnya membahas mengenai pengurangan, dan sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan kali ini adalah membahas materi penjumlahan. Yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Titi Haryani pada tahun 2012 dengan judul Penggunaan Media Kantong Bilangan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran penjumlahan bilangan di kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 2 Nangaman. Nah, penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa penggunaan media kantong bilangan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi penjumlahan dengan teknik menyimpan.
Perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti kali ini adalah pada penelitian sebelumnya fokus untuk meningkatkan hasil aktivitas belajar siswa, sedangkan pada penelitian kali ini fokus untuk meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada belajar. Menurut Salam itu, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar tidak hanya mempelajari mata pelajaran, tetapi juga penyusunan kebiasaan, persepsi, kesenangan, atau minat penyesuaian sosial, dan bermacam-macam keterampilan lain, serta dicakup dengan cita-cita. Dengan demikian, seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan pada dirinya akibat adanya latihan dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua ada hasil belajar. Menurut Nasution, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah menerima pengalaman pembelajaran. Sejumlah pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik yaitu mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran karena akan memberikan sebuah informasi kepada guru tentang kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar mengajar. Yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Terbagi menjadi dua, ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri yaitu faktor yang berasal dari diri siswa yang termasuk di dalam faktor ini itu ada faktor kesehatan. Mengapa kesehatan? Karena kesehatan mempengaruhi belajar seseorang, dikarenakan proses belajar seseorang akan terganggu jika memiliki kesehatan yang kurang. Yang kedua ada minat. Minat berpengaruh besar terhadap belajar karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan baik dan tidak akan ada daya tarik bagi siswa. Selanjutnya ada bakat. Bakat mempengaruhi karena jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajar siswa lebih baik karena ia senang belajar dan pasti selanjutnya dia lebih giat lagi dalam belajarnya. Yang terakhir ada motivasi. Motivasi erat hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya ada faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar diri siswa. Yang termasuk faktor eksternal adalah yang pertama ada keluarga. Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga seperti contohnya cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana di rumah, dan keadaan ekonomi keluarga tersebut. Yang kedua ada faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, disiplin sekolah, standar pembelajaran, keadaan gedung, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat dianggap sangat penting berpengaruh terhadap belajar siswa karena keberadaan siswa dalam masyarakat seperti misalnya kegiatan siswa dalam masyarakat berpengaruh dari teman bergaul siswa di kehidupan masyarakat. Di slide selanjutnya ada pembelajaran matematika di SD. Menurut Wandani dan Banurea, pembelajaran matematika adalah suatu kegiatan belajar mengajar ilmu pengetahuan menggunakan nalar dan memiliki rencana terstruktur dengan melibatkan pikiran serta aktivitas dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan menyampaikan suatu informasi atau gagasan. Nah, cara guru untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika tersebut hendaknya dapat menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk aktif membentuk, menemukan, dan mengembangkan pengetahuannya sendiri. Selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat menarik perhatian dan minat siswa untuk belajar. Nah, media pembelajaran mencakup alat-alat secara fisik seperti alat-alatnya itu ada berupa alat grafik, visual, elektronik, ataupun audio yang digunakan untuk mempermudah informasi yang disampaikan kepada siswa. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri berfungsi sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa untuk memperoleh pesan dan informasi yang diberikan oleh guru sehingga materi pembelajaran dapat lebih meningkat dan membentuk pengetahuan siswa. Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran karena guru dapat menyampaikan materi kepada siswa sehingga lebih bermakna.
Sehingga guru tidak hanya menyampaikan materi berupa kata-kata dengan ceramah, tapi dapat membawa siswa untuk memahami secara nyata materi yang disampaikan tersebut. Selanjutnya ada media kantong bilangan. Menurut Dwi Yuniarto, kantong bilangan merupakan alat sederhana yang ditunjukkan untuk mempermudah siswa dalam memahami operasi hitung dalam matematika. Media kantong bilangan dirancang untuk mempermudah siswa dalam pembelajaran matematika dan dapat pula mempelajari nilai tempat pada suatu bilangan. Selanjutnya ada gambaran media kantong bilangan. Dapat dilihat media kantong bilangan ini berbentuk segi empat dengan 11 kantong yang menempel atau disebut dengan kantong bilangan. Dan kantong bilangan tersebut berfungsi sebagai penentu nilai bilangan, yaitu ada satuan, puluhan, serta ratusan. Dengan pengelompokan nilai suatu bilangan, maka dapat memudahkan siswa untuk melakukan operasi hitung penjumlahan. Untuk mengisi kantong bilangan digunakan sedotan dengan berbagai warna. Untuk penentu bilangan satuan, puluhan, dan ratusan, pada bagian atas itu terdapat dua kantong yang berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan dan meminjam. Di bawah kantong penyimpanan dan peminjaman terdapat 3 kantong yang berfungsi sebagai tempat memperagakan bilangan pertama. Di bawah tempat mengoperasikan bilangan pertama terdapat 3 kantong yang berfungsi sebagai tempat memperagakan bilangan kedua. Kantong yang paling bawah terdapat 3 kantong yang berfungsi sebagai tempat hasil operasi bilangan. Nah, sebagai contoh, apabila suatu sedotan diletakkan pada kantong yang bernilai ratusan, maka satu sedotan tersebut bernilai 100. Untuk sedotan yang digunakan itu berbeda-beda setiap nilainya dan berbeda ukurannya. Tiap 10 sedotan diganti dengan 10 sedotan satuan diganti dengan 1 sedotan puluhan, 10 sedotan puluhan diganti dengan 1 sedotan ratusan. Nah, yang terakhir itu ada bab 2, yaitu kerangka berpikir. Yang pertama, di mana itu kondisi awal, yaitu hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika rendah. Hal tersebut disebabkan yang pertama, guru cenderung menggunakan metode ceramah ketika menyampaikan materi. Yang kedua, guru jarang menggunakan media pembelajaran ketika menyampaikan materi. Dan hal-hal tersebut akan menyebabkan siswa akan merasa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Dan siswa akan merasa cenderung bosan karena tidak melakukan apapun selain mendengarkan guru menjelaskan. Setelah melihat penyebab dan hasil yang disebabkan, maka selanjutnya dilakukan tindakan. Tindakan berupa penggunaan media kantong bilangan dalam pembelajaran matematika. Jika sudah dilakukan tindakan dengan penggunaan media pembelajaran dengan baik dan benar, maka hasil belajar matematika siswa akan meningkat. Bab terakhir itu ada bab ketiga mengenai metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan variabel penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian eksperimen. Menurut Sugio, penelitian eksperimen merupakan metode yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Nah, penelitian eksperimen dilakukan untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti. Selanjutnya, variabel penelitian terbagi menjadi 2, ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini ada variabel bebasnya itu ada media kantong bilangan, dan variabel terikatnya itu ada hasil belajar matematika. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Untuk tempat penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 1 SDN 1 Cakranegara. Selanjutnya subjek dan objek penelitian. Subjek penelitiannya seluruh siswa kelas 1 SDN 1 Cakranegara tahun pelajaran 2021-2022, dan objek penelitian yaitu hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan media kantong bilangan. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik berupa tes tertulis untuk mengetahui hasil belajar siswa. Tes tertulis tersebut berupa pretest dan posttest. Pretest dilakukan sebelum mendapatkan materi dan posttest dilakukan setelah mendapatkan materi. Dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis yang tentunya berupa pretest dan posttest. Yang terakhir itu ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji normalitas yang dilakukan untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua ada uji homogenitas, adalah untuk membandingkan
2 rata-rata. Yang terakhir ada uji T. Uji T yang digunakan di sini adalah uji T independent sample t-test yang digunakan untuk mengetahui apakah adakah perbedaan rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang tidak saling berpasangan, yang berarti di sini sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.